Modul keempat, langkah baca kilat. Selamat, Anda sudah sampai di modul keempat. Mayoritas orang yang mempelajari pelatihan online hanya membuka pendahuluan saja, tapi Anda luar biasa. Nah, sudahkah Anda mempraktikkan langkah tinjauan awal? Saya tunggu update Anda di grup Facebook. Apa buku Anda, apa kesimpulan Anda pada buku itu, dan apa tujuan membaca Anda. Saya akan membaca setiap postingan dan akan memberikan koreksi jika dibutuhkan. Tinjauan awal memegang peranan penting dalam membaca. Jika Anda tidak melakukannya dengan tepat, maka hasil membaca Anda tidak akan optimal. Jika bukunya selesai. Dengan selesainya Anda mempraktikkan tinjauan awal, porsi membaca Anda adalah 5 menit. Dan dalam langkah baca kilat ini, porsi membaca kita adalah 10 menit. Dalam modul ini, kita akan membahas berbagai tahapan yang akan membuat Anda bisa mempraktikkan baca kilat dengan baik. Pertama, kita akan membahas mengorkestrakan 3 cara memproses informasi. Kedua, kita akan membahas langkah-langkah baca kilat. Ketiga, kita akan mendalami dan melatih kondisi jenius. Keempat, kita akan membahas tentang afirmasi pembuka. Kelima, kita akan melatih PMR, pandangan mata reseptif, mempertahankannya, dan melatih baca kilat pertama. Oke, kemudian yang keenam, langkah penutup baca kilat, dan ketujuh, Anda praktik baca kilat pertama ke buku. Mari kita mulai dalami materi pertama. Mengorkestrakan 3 cara memproses informasi. Sebelum mulai menjelaskan, saya ingin menekankan bahwa materi ini sangat penting. Bahkan mungkin Anda perlu menontonnya lebih dari sekali. Karena dengan memahami hal ini, Anda akan sangat memahami mengapa kita benar-benar perlu melakukan langkah yang sangat aneh, bahkan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan cara membaca konvensional kita selama ini. Dalam proses membaca, seringkali kita berpikir satu-satunya cara memasukkan informasi atau memproses informasi adalah melalui pikiran sadar, melalui proses membaca konvensional, membaca kata demi kata dan disadari setiap prosesnya. Ternyata itu hanyalah 1 dari 3 cara memproses informasi dan kita selama ini tidak memanfaatkan 2 cara memproses informasi lainnya. Apa yang terjadi ketika kita hanya menggunakan 1 cara memproses informasi? Kita akan membaca sebuah buku dengan konsentrasi yang berat, pikiran kita dengan mudah melayang kemana-mana, sulit fokus hanya memikirkan bahan bacaan saja. Malah terkadang sampai akhir halaman kita mengatakan, barusan saya baca apa ya? Ini dikarenakan informasi yang kita masukkan melalui pikiran sadar disambut oleh informasi yang naik dari bawah sadar ke pikiran sadar yang mengandung informasi yang berbeda. Saya akan menjelaskan dengan diagram sebentar lagi. Alasan mengapa membaca selama ini sulit dan membutuhkan energi yang besar sehingga kita lebih sering menunda kegiatan membaca dan melakukan hal lain yang lebih mudah adalah karena kita belum mengorkestrakan 3 cara memproses informasi yang sebentar lagi kita akan pelajari. Kita belum menggunakan apa yang saya sebut dengan brain-based learning, proses belajar berbasis cara kerja otak. Pertama, mari kita kenali ada 3 cara memproses informasi. 1. Conscious processing atau memproses dengan pikiran sadar. Ini merupakan proses yang paling familiar buat kita. Sampai-sampai kita berpikir ini adalah satu-satunya cara memproses informasi. Jika informasi belum diproses melalui pikiran sadar, maka informasi itu belum masuk. Demikian katanya. Dan seringkali kita mengatakan informasi itu belum lengket. Menurut penelitian yang dilakukan oleh George A. Miller di Princeton University tahun 1956, disimpulkan bahwa pikiran sadar manusia hanya bisa memproses informasi 5-9 hal per detik. Ini adalah kapasitas pikiran sadar kita dan tidak heran kita sering mengatakan bahwa kepala saya sudah penuh, saya tidak bisa belajar lagi. Yang penuh siapa? Yes, pikiran sadar kita. Salah satu contohnya adalah inspirasi. Ini merupakan informasi yang naik dari bawah sadar ke pikiran sadar. Akan dijelaskan di nomor 3 sebentar lagi. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, tanpa kita tulis inspirasi itu, beberapa detik kemudian, rata-rata 7 detik,
kita sudah tidak bisa mengingat lagi apa inspirasi itu. Kelemahan selanjutnya dari pikiran sadar, selain gampang penuh adalah apa yang kita pelajari setelah 48 jam hanya bisa diingat 5-10% saja. That's why mahasiswa selalu bergadang SKS, sistem kebut semalam. Karena mereka tahu bahwa jika lewat dari 48 jam nanti nilainya jelek. Gini-gini sudah ngerti loh brain-based learning. Yang kedua, subliminal processing. Ini adalah informasi yang langsung masuk ke database pikiran bawah sadar tanpa melalui proses pikiran sadar. Bisa jadi karena kapasitas pikiran sadar yang sudah penuh atau karena kita tidak mengarahkan fokus pikiran sadar ke informasi itu. Kita tanpa sadar sejak lahir selalu memasukkan informasi dengan subliminal processing. Kita memasukkan 100 juta bit informasi per detik dari mata. 100 juta bit informasi per detik dari seluruh indera peraba dan 30.000 bit per detik dari indera pendengaran. Dan yang disadari oleh pikiran sadar hanya 5-9 hal atau 40 bit informasi per detik. Sisanya langsung diproses secara subliminal. Menurut Carl Gustav Jung, semua akar dari pemikiran dan tindakan kita berakar dari informasi yang masuk secara subliminal, bukan secara conscious processing. Setiap detik, setiap saat, kita terus-menerus memasukkan informasi secara subliminal. Dan ini semua terjadi secara otomatis. Suka atau tidak suka, sadari atau tidak, dikehendaki atau tidak, informasi ini terus-menerus masuk secara subliminal. Namun karena itu terjadi dengan otomatis, kita tidak menyadari dan tidak memanfaatkannya untuk meningkatkan proses pembelajaran kita. Dalam diagram sebentar lagi kita akan belajar bagaimana memanfaatkan ini untuk meningkatkan proses pembelajaran. Mungkin Anda pernah mendengar salah satu tips untuk meningkatkan kreativitas adalah pergi ke kantor, jangan menggunakan jalan yang sama terus-menerus. Mengapa demikian? Karena jika kita menggunakan cara yang sama terus-menerus, secara subliminal kita tidak menangkap informasi baru. Sehingga otak kita lebih pasif dan tidak berpikir kreatif. Jika kita memberikan variasi dalam perjalanan ke kantor yang kita lakukan setiap hari, maka secara subliminal kita menangkap informasi yang berbeda dan otak kita akan lebih aktif dan akan memberikan dampak ke meningkatnya kreativitas. Yang ketiga, pre-conscious processing. Ini adalah informasi yang naik dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar. Menurut Sigmund Freud, ini adalah informasi yang tersedia untuk kita proses secara kognitif atau pikiran sadar, namun saat ini belum ada di pikiran sadar. Contohnya, inspirasi, wangsit, atau jawaban yang muncul dikarenakan kita terus bertanya kepada diri kita. Bertanya adalah sebuah alat yang sangat ampuh untuk mendapatkan jawaban yang kita inginkan sampai kita bisa memprogram diri kita dengan pertanyaan. Yang saya bahas dalam program Effortless Success yang bisa Anda temukan di onlinecourse.id, saya membahas bagaimana pertanyaan bisa mengubah hidup kita. Kita tidak bisa menolak pertanyaan. Ketika mendapatkan pertanyaan, maka pikiran bawah sadar akan memberikan jawaban. Jika belum memiliki jawaban yang kita butuhkan, dia akan mencarinya sampai menemukan jawaban yang kita butuhkan. Albert Einstein mengatakan jika dia diberikan 1 jam untuk menemukan solusi atas sebuah masalah, maka ia akan menghabiskan waktu 55 menit untuk menemukan pertanyaan yang tepat. Karena dengan demikian dia akan menemukan jawaban yang tepat dalam waktu 5 menit. Sekarang apa yang terjadi pada saat kita membaca dengan cara konvensional dan jika kita bisa mengorkestrakan 3 cara memproses informasi ini? Yuk kita simak penjelasan dengan diagram berikut. Di sini Anda bisa melihat ada sebuah corong. Jika kita ingin menuangkan cairan, kita menuangkannya dari ujung corong yang besar atau ujung corong yang kecil. Tentu yang besar, bukan? Nah, apa yang terjadi jika kita menuangkan cairan dari ujung corong yang kecil? Betul, akan mudah penuh dan tumpah. Tapi selama ini, inilah cara yang kita andalkan dalam memproses membaca. Sehingga kita sering mengatakan kepala sudah penuh. Mari kita lihat 3 cara memproses informasi dari diagram ini. Yang pertama adalah conscious processing.
Yang mana berarti kita memasukkan informasi dari pikiran sadar. Sekali lagi, inilah yang kita andalkan selama ini. Kedua adalah subliminal processing atau informasi yang langsung masuk ke pikiran bawah sadar yang kita sebut dengan subliminal processing. Ini adalah informasi yang otomatis langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Ini adalah proses yang alami terjadi setiap detik dan sekali lagi langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Selanjutnya adalah pre-conscious processing. Ini adalah informasi yang tersedia untuk kita proses secara kognitif, namun sekarang belum ada di pikiran sadar. Adanya di pikiran bawah sadar. Alright, seperti ini. Kita bisa mengatakan bahwa pre-conscious processing adalah referensi dari pikiran bawah sadar kepada pikiran sadar agar kita bisa mengaitkan informasi yang baru masuk ke pikiran sadar dengan informasi yang sudah kita miliki di pikiran bawah sadar. Jadi setiap informasi yang masuk ke pikiran sadar, pre-conscious processing akan menyeimbangkan informasi yang masuk dengan informasi yang sudah dia miliki. Apakah setiap informasi yang masuk dan yang naik, yang masuk dan yang naik akan selalu selaras? Tergantung apakah informasi yang masuk dari pikiran sadar itu sudah dimiliki di pikiran bawah sadar atau tidak. Jika informasi yang masuk dari pikiran sadar juga dimiliki oleh pikiran bawah sadar, maka pre-conscious processing akan selaras. Namun jika tidak dimiliki, maka tidak akan selaras dan malah akan membawa pikiran kita melayang kemana-mana. Terutama jika kita membaca tanpa tujuan yang jelas, maka akan lebih mudah lagi bagi pre-conscious processing untuk membawa pikiran kita melayang-layang, memikirkan hal yang lebih menarik daripada membaca buku itu tanpa tujuan. Sekarang mari kita lihat bagaimana 3 cara memproses informasi ini berlangsung ketika kita membaca dengan cara konvensional. Pertama saya gambarkan buku. Oke. Dan mengapa kita ingin membaca buku ini? Well, apakah buku itu sudah ada di pikiran bawah sadar? Tentu belum, makanya kita mau baca buku ini, bukan? Katakan topik buku ini adalah X. So, kita memasukkan X melalui pikiran sadar, melalui conscious processing ke pikiran sadar. Dan tentu X belum ada di pikiran bawah sadar. Di bawah sadar kita ada banyak sekali informasi, tapi tidak ada pemahaman tentang X. Ada A, ada B, ada C, D, E, F, G, H, I, tetapi tidak ada X. Lalu dengan pendekatan konvensional, kita memasukkan informasi dari buku ini, X, ke pikiran sadar. Setiap ada informasi yang masuk ke pikiran sadar, maka pikiran bawah sadar akan memberikan informasi. Bagaimana ia memberikan referensi? Pertama, dia akan lihat, ada nggak informasi yang sama? Tidak ada. X belum ada di bawah sadar. Adakah informasi yang mirip? Tidak juga. Apakah ada informasi yang semirip-miripnya? Tidak juga. Oke lah, kalau begitu saya akan kirimkan A, B, C, D, E, F, G, H, I ke pikiran sadar. Biar pikiran sadar yang menentukan sendiri. Nah, apa yang terjadi? Sebuah informasi X masuk ke pikiran sadar. Dan begitu banyak yang dikirimkan dari bawah sadar ke pikiran sadar. Pekerjaan kantor, perkembangan tim B, perkembangan proyek C, kucing belum makan, jemuran belum diangkat, chat yang belum dibalas. Oke. Masalah pertama muncul. Kapasitas pikiran sadar kita yang hanya bisa 5-9 hal per detik pun terpenuhi. Jadi kita tidak bisa membaca lagi. Pikiran sadar kita penuh, kita bilang. Oke. Apalagi jika informasi X masuk dari luar ke pikiran sadar dan pikiran bawah sadar juga mengirimkan informasi tapi berbeda dengan yang masuk. Pikiran kita cenderung memproses informasi yang berasal dari pikiran bawah sadar, bukan dari luar. Jadi X yang masuk dari luar tidak diproses. Yang diproses adalah A, B, C, D, F, G, H, I ini. Oke? Inilah yang sering terjadi. Jadi Anda seolah-olah membaca kata demi kata, baris demi baris, tapi sampai akhir halaman lalu Anda bilang, barusan saya baca apa ya? Sering? Tentu. Selama kita menggunakan pendekatan konvensional dalam membaca ini akan terus-menerus terjadi. Pikiran Anda akan melayang kemana-mana, memikirkan berbagai hal.
Dengan pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan satu cara memproses informasi ini, membaca menjadi sebuah proses yang melawan arus. Kita memasukkan X dari luar ke pikiran sadar dan pikiran bawah sadar mengirimkan begitu banyak informasi lain. Melawan arus inilah yang menyebabkan kita perlu konsentrasi yang tinggi saat membaca. Butuh usaha besar dan akhirnya kita lebih memilih hal lain daripada membaca. Sekarang bagaimana jika kita mengorkestrakan 3 cara memproses informasi ini? Supaya pikiran bawah sadar bisa mengirimkan pre-conscious processing yang selaras dengan yang kita masukkan ke pikiran sadar, kita perlu memiliki informasi tersebut di bawah sadar. X harus ada di sini. Berarti pikiran bawah sadar mesti memiliki informasi X di sana. Barulah kita bisa mengirimkan referensi ke pikiran sadar. Untuk membuat pikiran bawah sadar punya informasi itu, jika kita menggunakan pendekatan konvensional dalam membaca, kita butuh mengulang sampai 6 kali. Paling tidak. 6 kali melawan arus dari pikiran bawah sadar, dan barulah pikiran bawah sadar bisa memiliki informasi itu. Tapi baca buku sekali habis saja udah syukur banget kan? 6 kali. Oke. Ingat prinsip minimum effective dose. Tentu kita ingin mendapatkan hasil optimal dengan usaha yang minimal. Kita ingin bekerja keras di proses yang tepat. Sekarang kita akan memanfaatkan keahlian kita yang sudah kita miliki sejak lahir, yaitu subliminal processing. Kita akan memanfaatkan ini dengan sengaja untuk memasukkan informasi langsung ke pikiran bawah sadar. Dan tanpa harus mengulang sampai 6 kali dan melawan arus. Dalam 10 menit saja kita sudah bisa melakukan proses memasukkan informasi buku ke pikiran bawah sadar ini 2 kali. Sekarang tanpa sepengetahuan pikiran sadar yang selalu menjaga gerbang dari dunia luar ke pikiran kita, informasi ini sudah ada di bawah sadar. Ya, kita memasukkan X langsung ke pikiran bawah sadar. X sudah ada di pikiran bawah sadar sekarang. Oke, langkah pertama selesai. Selanjutnya adalah membuat pikiran sadar memahami tujuan membaca Anda. Memahami X untuk melayani tujuan membaca Anda. Kita mulai melakukan conscious processing. Kita memasukkan X melalui pikiran sadar kita. Dan proses pertama yang dilakukan oleh pikiran kita adalah apakah ada informasi yang sama yaitu X di pikiran bawah sadar? Loh, ada! Kapan masuknya ya? Pikiran kita tidak peduli dan dia akan mengirimkan X ke pikiran sadar kita. So, pikiran sadar akan memikirkan X. Dan karena informasi ini berasal dari 2 arah, dari luar X, dari bawah sadar juga X, maka Anda akan sangat mudah memahami dan menarik koneksi pemahaman tanpa harus berusaha kerja keras memeras konsentrasi. Dan Anda mendapatkan X dari luar ke pikiran sadar, conscious processing, dan Anda juga mendapatkan X dari bawah sadar ke pikiran sadar, pre-conscious processing. Hanya karena kita sudah melakukan sebuah proses yang disengaja, subliminal yang disengaja. By design, dengan sengaja melakukan subliminal. Dan karena kita melakukan proses ini dengan sengaja, maka dia berubah menjadi priming subliminal, bukan subliminal processing lagi. Ketika kita melakukan priming subliminal, memasukkan informasi langsung ke pikiran bawah sadar dengan sengaja, ia bisa memberikan informasi yang selaras ketika kita memasukkan informasi tersebut ke pikiran sadar. Disinilah kita melakukan orkestra, menggabungkan 3 cara memproses informasi dan menyelaraskannya untuk meningkatkan pemahaman dalam proses membaca. X masuk, X bisa naik. Inilah yang disebut dengan brain-based learning. Kita melakukan langkah tertentu sehingga 3 cara memproses informasi ini bekerja sama untuk membuat proses membaca dan belajar menjadi mudah dan selaras. Mari kita simulasikan bagaimana rasanya jika informasi yang masuk ke pikiran sadar tidak mendapatkan referensi yang selaras dari pikiran bawah sadar. Dan jika selaras, seperti apa pengalamannya? Siapkan alat tulis Anda dan kertas. Saya akan memunculkan 25 huruf di layar ini secara acak dalam waktu 1 detik. Dan tugas Anda adalah menuliskan kembali sesuai urutan sebanyak mungkin apa yang saya munculkan di layar video Anda. Aturan mainnya adalah Anda tidak boleh pause video ini untuk mencatat tulisan yang muncul ya. Oke?
Jangan mengedipkan mata Anda saat simulasi dimulai. Ya, tentu Anda bisa mengedipkan mata saat sedang menulis, oke? Tapi tidak saat Anda sedang memperhatikan tulisan yang akan segera muncul ini. So, siap-siap? Mungkin Anda perlu senam mata dulu. Oke, 1, 2, 3. Bagus, tuliskan. Berapa huruf yang bisa Anda tulis? Well, rata-rata hanya bisa menuliskan 5-9 huruf. Umumnya hanya 5, yaitu Tiuko. Betul? Sebentar, saya akan menjelaskannya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke 25 huruf yang kedua. Siap-siap? 1, 2, 3. Bagus. Tuliskan. Sekarang Anda bisa semua, bukan? Anda bisa menulis semuanya. Sekarang mari kita bahas. Mengapa yang pertama Anda hanya bisa menuliskan 5 huruf saja. Sedangkan yang kedua Anda bisa semuanya. Mari kita kembali ke corong pikiran ini. Yang terjadi pada 25 huruf yang pertama adalah pikiran bawah sadar belum pernah melihat rangkaian kata yang terbentuk dari 25 huruf ini. Artinya, pikiran bawah sadar belum bisa memberikan referensi sehingga hanya mengandalkan pikiran sadar saja. 25 huruf ini masuk, dia tidak bisa memberikan referensi, jadi yang diandalkan oleh hanya pikiran sadar saja. Oke, berapa yang bisa diproses oleh pikiran sadar? 5-9 hal atau 9 huruf. Sedangkan dalam 25 huruf yang kedua merupakan kalimat yang sudah ada di pikiran bawah sadar. Oke. Sehingga dalam waktu yang sama Anda tidak lagi menggunakan kapasitas pikiran sadar yang hanya 5-9 hal. Tapi X sudah ikut naik, 25 huruf ini naik. Anda bisa meningkatkannya sampai 5 kali lipat, 25 huruf dengan simulasi barusan. Kesimpulannya adalah ketika kita bisa membuat pikiran bawah sadar kita belajar dalam arti dia memiliki semua informasi duluan, kita bisa membuat kapasitas pikiran sadar dalam memahami informasi meningkat drastis. Ini dikarenakan informasi yang masuk ke pikiran sadar bisa menarik referensi yang sama dari pikiran bawah sadar. Inilah mengapa kita perlu membuat bawah sadar kita belajar duluan. Proses membaca akan menjadi lebih ringan dan mudah dipahami. Anda akan lebih hemat waktu dan bisa mencerna buku dengan lebih cepat. Sekali lagi, brain-based learning adalah proses di mana kita membuat pikiran bawah sadar belajar duluan, baru membuat pikiran sadar belajar, dan kita akan mendapatkan pre-conscious processing yang selaras. Dengan demikian kita akan memperbesar kapasitas pikiran sadar dalam memproses informasi. Dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan langkah demi langkah dalam tahapan baca kilat. Jika Anda merasa perlu menonton video ini kembali, silakan tonton kembali sehingga Anda bisa melakukan langkah baca kilat ini dengan percaya diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.